Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya mari kita flashback dulu ke bab 887. Di mana kita tahu bahwa Delon tengah dipukuli habis-habisan oleh Wei Liang. Dan karena Nanda meminta Tama menghentikannya, akhirnya Tama menghentikannya. Delon memiliki keinginan untuk mati saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Tama memiliki kemampuan untuk membuat Tuan Muda Gu menghormatinya. Bahkan jika dia benar-benar seorang ahli Feng Shui, dia tidak bisa memberinya memiliki kemampuan seperti itu, bukan? Namun, dia tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Lagi pula, melihatnya sekarang, Wei Liang ini sangat menghormati Tama. Pamannya di samping telah melihat bahwa Wei Liang bukanlah tamu yang paling terhormat hari ini, bocah bernama Tama ini. Karena itu, dia buru-buru berkata kepada Delon, "Delon, jangan terburu-buru meminta maaf kepada Tuan Tama." Delon tidak menyangka bahwa pamannya bahkan akan membentaknya untuk meminta maaf kepada Tama. Ini benar-benar karena keluarganya tidak padanya. Namun, dia menghitung bahwa meskipun dia kesal dengan Tama di dalam hatinya, dia tidak berani membuat masalah dengan Tama saat ini. Dia hanya bisa menangis kepada Tama dan berkata, "Tuan Tama, maafkan aku seharusnya tidak memarahimu, dan berharap kamu sebagai orang dewasa tidak menghitung penjahatnya." Tama melambaikan tangannya, "Ini adalah masalah yang sepele, dan aku tidak memasukkannya ke dalam hati." Delon menghela nafas lega seketika. Dia tidak menyangka bahwa Tama bukanlah seorang pengasuh, jadi dia buru-buru bersujud dan memeluk kaki Tama dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tama, kamu memiliki hati yang besar." Tama melambaikan tangannya, "Jika kamu sopan, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tidak akan peduli tentang hal-hal yang kamu memarahi aku sekarang, tetapi taruhan di antara kita akan terus berlanjut." Ada pepatah yang bagus, Tuan. Sulit untuk mengejar kudanya? Apa? Ketika Delon mendengar Tama mengatakan bahwa dia ingin terus berjudi, seketika seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Awalnya, dia mengira kipas lipat Tama pasti tiruan yang dibeli dari luar, dan itu tidak akan pernah bisa menjadi produk asli yang dikumpulkan oleh Ketua Gu. Oleh karena itu, harga palsu ini secara alami tidak jauh lebih tinggi. Tidak peduli seberapa bagus seorang pelukis, itu tidak bisa lebih mahal daripada liontin giok yang disiapkan sendiri. Namun, sekarang tampaknya situasinya telah berbalik. Karena Wei Liang, Tuan Muda keluarga Gu, sangat menghormati Tama, maka ini membuktikan kalau Tama jelas merupakan orang yang sangat penting di mata keluarga Gu. Karena itu, sangat mungkin Askara Gu benar-benar memberikan Tama kipas lipat di tangannya. Seseorang baru saja mengatakan bahwa Askara Gu menghabiskan 48,88 juta untuk mendapatkan penggemar Kibaisi tahun itu. Dengan harga ini saja, harganya 2 kali lebih mahal dari liontin gioknya. Terlebih lagi, pasar barang koleksi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasar lukisan dan kaligrafi. Lukisan Kibaisi semakin mahal harganya, dan jarang muncul di pasar lelang dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya terutama karena harga lukisan Kibaisi naik terlalu cepat, dan kolektor berharap bisa menahannya untuk jangka waktu tertentu, lalu menjualnya saat nilai apresiasi untuk sementara melambat. Karenanya, saat ini harga lukisan Kibaisi hanya akan lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika kipas ini benar-benar dilelang, setidaknya akan menjadi 60 hingga 70 juta. Ini jauh lebih banyak dari liontin giok miliknya dengan harga transaksi 24 juta. Memikirkan hal ini, Delon ketakutan. Tama bersikeras untuk berjudi, jadi seperti yang disepakati, dia akan menelan liontin giok ini juga. Tetapi dia baru saja dioperasi hanya karena dia menelan kalung batu permata beberapa waktu yang lalu. Jika Delon menelan liontin giok ini sekarang, bukankah Dion harus menjalani operasi lain? Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung memucat karena terkejut, menangis dan merangkak di depan Tama, memohon dengan getir, "Tuan Tama,
Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Maafkan saya kali ini, saya baru saja menyelesaikan operasinya beberapa waktu yang lalu, lukanya baru saja sembuh. Jika saya menderita lagi, saya khawatir saya akan mati. Juanita, yang sangat ingin melindungi anak sapi itu, sudah memahami situasinya. Dia tahu bahwa menatap putranya secara membabi buta akan sia-sia dan hanya akan membuat Tama dan Wei Liang kesal, jadi dia hanya bisa menangis dan memohon, "Anak muda, saya mohon, jangan akrab dengan putra saya. Dia adalah pria yang tidak terpelajar. Dia telah dihukum terakhir kali ini Anda melepaskannya." Tama tersenyum dan berkata, "Bukan karena aku tidak membiarkan dia pergi, tapi dia menggigitku dengan keras. Dia memprovokasi masalah itu terakhir kali. Itu hal yang sama hari ini. Dia harus mengikuti taruhan. Bisakah kau menyalahkanku karena gagal jika kalah?" Wei Liang di samping juga menggema, "Sialan, Delon, kamu bertaruh dengan Pak Tama. Apakah kamu ingin menyangkalnya jika kalah? Oke, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena menyerahkan dan menyangkalmu." Delon melambaikan tangannya dengan ketakutan. Tidak, aku mengakuinya. Aku mengakuinya." Saat ini Delon sudah melihat situasi di depannya. Jika dia tidak menyadarinya hari ini, Wei Liang harus melepaskannya begitu saja. Mungkin dia tidak akan bisa akur di Surabaya di masa depan, dan dia bahkan mungkin menyakiti keluarga Kevin karena dirinya sendiri. Dan rumah dong. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Aku bersedia bertaruh dan kalah." Karena itu, dia mengambil liontin giok itu dan melihatnya sebentar, mengertakkan giginya, tetapi tidak mau menelan liontin giok itu. Dia tahu persis betapa menyakitkan menelan hal semacam ini. Juanita di samping sangat tertekan. Dia telah menyaksikan betapa sakitnya putranya selama operasi terakhir dan hampir menyebabkan gangguan usus. Bagaimana dia bisa mau mengalaminya lagi kali ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, "Tuan Mudagu, Anda memiliki Delon yang malang. Belum lama sejak dia dioperasi, jadi dia tidak bisa melakukannya lagi kali ini." Jangan melihat Wei Liang di sini mendesak Delon untuk mau bertaruh dan kalah, tetapi dia benar-benar tidak tahu persis apa yang dipertaruhkan Delon dengan Tama. Mendengar Juanita mengatakan bahwa dia akan menjalani operasi lagi, dia bertanya kepada Delon dengan heran, "Kamu nak dan kamu taruhan macam apa yang kamu buat?" Delon menjawab dengan gemetar, Aku bertaruh dengan Tuan Tama bahwa jika kipas yang dia bawa lebih mahal daripada batu giok yang saya beli, saya akan menelan batu giok itu." Di perut, Wei Liang terkejut dan bertanya dengan heran, "Ibumu bilang kamu baru saja dioperasi. Apa yang sedang terjadi?" Delon harus gigit jari dan berkata, "Terakhir kali saya berada di rumah Suteja di Jakarta, saya juga bertaruh dengan Tuan Marven. Saya juga kalah taruhan itu. Kemudian saya menelan seutas kalung batu permata, yang kemudian diangkat melalui pembedahan karena penyumbatan usus." Wei Liang menelan, ngeri di dalam hatinya. Delon ini terlalu sengsara, bukan? Bahkan menelan untayan kalung. Dan kali ini, saya harus menelan liontin giok. Meskipun Wei Liang bukan orang yang baik, atau sejenisnya, tetapi ketika dia mendengar hal-hal seperti itu, dia tidak bisa tidak bersimpati dengan Delon di dalam hati. Tidak baik memprovokasi Tama. Siapakah Tama? Jangan bicara tentang Anda. Dewa perang ada di depannya, dan dia hancur menjadi bayi laki-laki dalam sekejap. Saya adalah tuan muda sial dari keluarga Gu, Raja Berlian terkenal Surabaya, dijuluki Orgeon Humanoid Driver Angin dan ramah tamah, dan hampir tidak ada yang berani mengacaukannya di Surabaya. Bukankah Tama membuatnya kehilangan kesuburannya dan dipukuli menjadi seekor anjing? Pada akhirnya, dia harus berlutut agar Tama memohon pengampunan. Begitu saja, apalagi ada berdebah dari keluarga kelas 2 sepertimu? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.